Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Kesaksian dari para ahli di persidangan kasus Subang ini akan menjadikan penilaian oleh majelis hakim, di mana nanti keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ahli akan dicocokkan atau dipersesuaikan dengan keterangan-keterangan para tersangka yang sudah dijadikan tersangka di kasus Subang ini. Berkaitan tentunya dengan hal masalah alibi. Alibi disampaikan kenapa? Karena belum adanya pengakuan dari beberapa orang tersangka. Kecuali Ramdhanu, karena Ramdhanu sudah mengakui. Walaupun itu pun akan dipersesuaikan keterangan-keterangannya dengan keterangan para ahli. Keterangan para ahli ini akan memberikan petunjuk besar dan kemungkinan juga akan dijadikan sebagai bahan untuk menentukan nanti di akhir sidang, yaitu vonis. Keterangan saksi karena bersifat saintifik. Nah, ini diperlukan sekali oleh majelis hakim untuk menentukan siapa sebenarnya pelaku yang betul-betul sebenarnya. Ada yang menarik mari kita lihat di persidangan, yaitu ahli yang bagian mengecek masalah DNA. Ini menarik sekali, ya. Di mana di sana ada yang disebutkan namanya darah atau DNA pekat, ya, pekat. Nah, di sana ada pekat, kata-kata pekat. Disampaikan di sana pekat itu artinya masih murni. Darah yang masih murni yang keluar dari tubuh manusia. Belum terkontaminasi, baik itu terkena air ataupun zat-zat kimia lainnya. Belum tersentuhkan oleh yang lain. Jadi betul-betul yang disebut dengan darah pekat adalah darah yang betul keluar dari manusia. Apapun itu keluarnya dari mana. Tapi dari tubuh manusia yang belum terkontaminasi. Karena di sana disebut oleh ahli darah pekat. Darah siapa ini? Dan di mana darah pekat ini menempel? Ini menarik, ya. Nanti karena ini akan berkaitan dengan masalah alibi. Bukan alibi, lebih ya bisa dikatakan alibi lah. Dan bisa disebutkan dengan persesuaian. Apakah keterangan saksi dengan darah pekat ini ada persesuaian tidak? Tentu jadi pertanyaan. Kita dengarkan. Buah kaos berkerah lengan pendek warna merah putih lengan biru merek Skechers milik saudara Yosep. Di situ terdapat profil DNA Tuti Suwardi dan Amelia Mustika Ratu yang berasal dari bercak darah pada kaos berkerah lengan pendek warna merah putih lengan biru merek Skechers milik saudara Yosep. Bisa dijelaskan ini, Bu? Ya, tadi ada dua bercak di kaos yang dikenakan oleh Pak Yosep. Apa ada dua ini, silakan. Baik, pada kebetulan kemejanya ada di depan saya, ini Bapak Hakim. Baik, pada kemeja ini ada beberapa titik yang positif darah dan kami sudah beri tanda berupa lingkaran pada barang bukti ini. Dan di barang bukti ini kami dapatkan profil DNA campuran antara korban ibu dan korban anak. Maksud saya di sini ibu ada Bu Tuti dan Amel. Seperti itu, Bapak. Itu berarti yang ada di baju yang ibu periksa ini adalah darah dari ibu Tuti dan Amel. Iya. Ada di di baju itu ya. Maksudnya DNA itu ada di baju itu. Iya. Itu sepengetahuan saksi ahli kan, terhadap kalau ada dua DNA di baju tersebut, dua darah itu mengandung dua DNA dua orang itu bisa didapat langsung dari orang tersebut, atau dia bisa merupakan misalkan dia tertempel di dinding atau tertempel di mana, kemudian dia kena di baju. Gimana? Kalau pemeriksaan DNA itu sama seperti minggu lalu, saya tidak bisa menjelaskan proses penempelan dan waktu penempelan, kan Pak Hakim. Nah, kalau pada baju ini dia itu
darah yang kami peroleh itu udah mixture. Profil DNA kami peroleh itu udah mixture, udah campuran. Berarti dapat kami simpulkan terkena oleh sumber yang sebelumnya sudah tercampur. Bisa nggak dari dinding? Kalau dari dinding, tapi dinding itu sudah tercampur darah dari Bu Tuti sama Bu Amel itu bisa. Tetapi posisinya ini kan di depan dada Pak Hakim. Bagaimana mungkin dinding bisa menyentuh ke dada? Kalau misalkan bagian samping, saya rasa masih mungkin kesenggol tangan. Ya. Ya, tetapi kalau bagian dada atau bagian perut, saya bergerak misalkan mencari sesuatu, saya tergesek oleh dinding, harus ke samping ya? Iya. Oh iya. Kalau kita berpikir secara logika ya Pak ya. Ya, logisnya seperti Iya. Kalau ini ditemukan di dada. Di bagian dada, di bagian kancing atas dekat dada ini. Ada di. Kemudian pertanyaan kedua, Bu. Jadi karena tadi disampaikan oleh majelis hakim bahwa apakah mungkin itu kenanya dari gesekan dengan tembok, saksi ahli mengatakan bahwa tidak mungkin karena ada di depan dada. Lain halnya kalau misalkan di samping terjadi geresan, terjadi sentuhan seperti itu. Ya kalau misalkan di tembok ada di sini, kalau misalkan sentuhan dengan tembok ya, dengan tembok gitu, berarti kalau misalkan ini dada dengan posisi muka, berarti muka duluan yang harus kena tembok. Secara logikanya seperti itu ya. Kalau ini dada, ada di dada, ya. Kalau misalkan menyentuh tembok, harusnya muka dulu karena muka lebih depan daripada dada ini kan. Lain hanya kalau perutnya lebih maju ke depan ya bisa perut yang kena. Kalau yang gemuk ya. Nah ini kalau misalkan bisa diduga, kalau misalkan lewat samping kanan samping bisa ada gesekan. Dan nanti akan dilihat profilnya. Profil bercak itu ada profilnya bulat, ada yang lonjong. Kalau cipratan itu bisa jadi bulat, tapi kalau gesekan itu lonjong. Nanti kita dengar selanjutnya. Atas dekat dada ini. Ada di. Kemudian pertanyaan kedua, Bu. Terhadap darah yang ditemukan ini, apakah sudah tercampur dengan air? Kami melakukan penelitian yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan. Penelitian ini sudah kami publikasi dalam bentuk jurnal. Kami melakukan penelitian di mana kami membuat darah pekat, kemudian dibandingkan dengan darah yang sudah kami larutkan di dalam air dengan persentase 1:1000 sampai 1:4000, dapat kami simpulkan darah yang sudah tercampur dalam air 1:1000 itu pun sudah tidak dapat diperiksa profil DNA-nya. Jadi kami dapat simpulkan kalau yang di baju ini adalah bersumber dari darah pekat. Bersumber dari darah pekat. Itu apa itu penjelasannya? Darah pekat itu berarti percikan darah atau genangan darah yang sama sekali belum tercampur atau terkontaminasi oleh air, Pak Hakim. Belum terkontaminasi oleh air. Tadi kan disampaikan tadi apakah sudah kena air? Belum terkontaminasi. Berarti darah pekat itu darah murni yang ada di baju tersebut. Darah murni yang belum terkontaminasi. Artinya kita bisa bayangkan di sana bahwa tadi disampaikan bahwa darah pekat itu yang darah keluar langsung dari tubuh manusia. Ya. Nah, coba kita lanjutkan. Kontaminasi oleh air, Pak Hakim. Darah pekat itu bisa nggak kalau udah ketempel di dinding, tapi nggak mungkin di depan ya? Iya. Bisa nggak kalau darah itu misalkan udah ditempel di dinding, darahnya nempel di dinding, nah itu bisa disebut dengan darah pekat nggak? Kita dengar jawabannya. Kemudian lanjut ya ke barang yang lain ya. 1 buah masker terdapat bercak darah manusia tapi tidak dapat dianalisis. Kenapa dia tidak bisa Kita lanjut ya. dianalisis? Karena mengalami kerusakan, Pak. Kerusakan itu sebabnya oleh karena apa? Kerusakan bisa disebabkan karena misalkan maskernya dalam kondisi lembab. Lembab itu bisa karena memang dia dalam keadaannya memang maskernya sudah lembab, misalkan kena keringat, ataupun
karena penanganan barang bukti yang tidak tepat. Penanganan barang bukti yang tidak tepat itu misalkan kalau dalam pemeriksaan DNA, barang bukti harus dibungkus dengan kertas, bukan dengan plastik. Seperti itu, Pak. Kemudian juga melakukan sampel keringat di luar bagian belakang mobil Alphard, tapi kesimpulannya di sini tidak dapat dianalisis. Iya, karena seperti itu keringat yang diambil menggunakan medianya itu pakai isolasi sidik jari yang sangat tebal, sehingga tidak dapat si keringat itu tidak dapat keluar dari isolasi itu, Pak Hakim. Makanya tidak dapat dianalisis. Iya. Nah, kemudian satu buah papan cuci penggilasan terdapat profil DNA dari bercak darah Amelia Mustika Ratu dan DNA sentuhan dari individu lain yang belum ditemukan pembandingnya. Nah, terdapat profil DNA berarti di papan cuci penggilasan ini ada darah Amelia. Iya, darah dari Amel. Kalau DNA sentuhan kami belum bisa membandingkannya karena tidak cocok dengan pembanding yang sudah kami terima sampai saat ini. Waktu itu melakukan pembandingnya terhadap siapa saja? Kami terhadap 50 orang. 50 orang. Iya. Tapi tidak dapat. Tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok. DNA itu harus dibandingkan ya, ada bank datanya gitu. Saat ini Indonesia belum punya bank data. Belum punya bank karena data. itu sangat terikat dengan hak asasi manusia, privasi juga, sama seperti data KTP kita. Human right. Kalau untuk kejahatan harusnya bisa ya. Seharusnya bisa, tapi iya. Itu kendalanya. Iya, kendalanya itu karena terikat dengan human right atau asasi manusia juga. Membuktikan sebenarnya mempermudah ya. Iya. Kalau ada tinggal dimasukkan ke bank data. Itu apa pengaruh yang tentang misalnya orang tua gitu ya, bukan? Misalnya. Maksudnya kalau ada bank data itu kan misalkan ibu ini melakukan pengujian yang katanya terkoneksi ke capil. Iya, jadi kalau kita mau bikin database DNA Bapak Hakim, kita juga harus mendapatkan persetujuan dari pribadi ini untuk kita ambilkan sampel biologisnya. Biasanya baik berupa usapan mulut kayak air liur. Nah, kembali lagi human right ini bagaimana seperti itu. Itu yang agak susah. Untuk pro-justisia seharusnya. Iya. Kemudian jadi di bawah papan cuci penggilasan itu ada darah Amelia, kemudian ada DNA yang tidak ditemukan pembandingnya. Iya. Penjelasannya seperti tadi. Kemudian ada satu pasang sepatu boots tidak terdapat bercak darah, satu buah celana krem warna coklat terdapat bercak darah, tetapi tidak dapat dianalisis profil DNA dari bercak darah karena DNA urusan. Iya. Mengalami kerusakan dan degradasi. Satu buah sandal warna hitam Pakalolo tidak terdapat bercak, dua buah jaket merah tidak terdapat bercak darah. Bu, kalau misalkan penjelasan Ibu tidak terdapat bercak darah karena terdapat bercak darah, dua buah jaket merah terdapat bercak darah manusia, tapi tidak dapat dianalisis profil DNA. Jaketnya basah. Tidak bisa dianalisis. Iya, karena kondisi jaket yang kami terima basah, Bapak. Basah. Kalau basah nggak bisa ya, Bu? Tidak bisa. Satu buah stick golf tidak terdapat bercak darah, satu buah matras ungu ada profil DNA Tuti Suhartini, satu buah selimut rusak. Selimut ini basah juga. Iya, basah juga. Basah. Kemudian satu buah sweater terdapat bercak darah, basah juga ini kayaknya ya, Bu. Iya. Oh, basah, mana basah. Saudara Arifin Yosef ini. Satu buah karpet hitam mobil Alphard, profil DNA dari bercak darah pada karpet berasal lebih dari satu individu. Salah satu individunya adalah Tuti Suhartini. Betul. Dan individu lainnya berjenis kelamin laki-laki yang belum diketahui karena kejadian pembanding DNA. Iya. Nah, ini gimana Pak? Sama seperti minggu lalu yang kayak saya katakan, bercak darah itu ada dari individu Bu Tuti sama individu laki-laki yang tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena kami tidak menemukan kecocokan dengan 50 pembanding yang telah kami terima. Termasuk ini. Iya, termasuk ini. Termasuk Yosef. Yosef juga tidak cocok. Terdakwa juga tidak cocok. Iya. Arigi juga. Tidak ada yang cocok, Bapak Hakim. Kemudian selanjutnya dilakukan terhadap teknik tombol klakson, teknik kunci motor, starter, tombol bawah Alphard, semuanya tidak terdapat bercak darah. Iya. Tidak terdapat profil
belakang tidak terdapat, terbit handle penumpang, terbit buas. Nah, sampel darah pada seat belt mobil Alphard ada profil DNA Tuti Suwardi. Ada darahnya? Iya, ada darahnya di seat belt. Rambut di atap tengah mobil tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut. Betul. Kemudian terbit kaca belakang, sampel darah di handle, sampel darah di pintu gudang ada profil DNA Tuti Suwardi. Sampel darah di kanebo mobil terdapat bercak darah manusia, tidak dapat dianalisis profil luar karena mengalami kerusakan. Sampel darah pada kursi kanan, sampel kursi tengah, kemudian sampel darah Wahyu Kurnia diambil. Satu buah helm warna kuning ada profil DNA-nya Yoris. Kemudian rambut pada helm merah tidak dapat karena rusak. Satu buah kunci mobil terbit pada bel rumah. Satu buah sweater milik Danu tidak terdapat bercak darah. Satu buah celana jeans warna biru kelompok milik Danu tidak terdapat juga bercak darah. Sweater Danu tidak terdapat. Brief denim Danu, jaket warna hijau Danu juga tidak terdapat. Satu buah kaos hitam lengan abu-abu milik saudara Danu. Iya. Terdapat bercak darah dari dua individu berjenis kelamin laki-laki yang tidak dapat ditentukan karena kejadian pembanding. Iya, betul. Gimana Bu penjelasannya? Satu buah kaos hitam milik Danu itu ditemukan di TKP atau di mana? Untuk kaos hitam lengan abu-abu ini adalah sitaan dari anggota Bapak Hakim. Jadi kebetulan anggota melakukan penggeledahan di rumah miliknya Danu. Oh, rumah Danu juga ada ya. Kemudian didapatlah satu kaos hitam lengan abu-abu milik Danu. Ada bercak darah di situ dari dua individu yang berjenis kelamin laki-laki. Tidak dapat ditentukan karena kejadian pembanding DNA. Seperti tadi penjelasannya. Iya. Kemudian kain kasa sama itu mana? Darah pada lantai dekat, darahnya kedua korban, Tuti Suwardi dan Amelia, ruang tamu Tuti Suwardi, buah gunting, buah tas golf. Ya. Tidak ada bercak darah. Silakan Pak Jaksa. Ya, demikian keterangan dari saksi ahli. Ya, jadi nanti kita bisa cari tahu apa jawaban dari salah satu tersangka mengenai ada dua noda merah di bagian dada, ya, pakaian bagian dada. Dari mana? Apa keterangan yang disampaikannya? Apakah dari semburan air bak ataukah dari tempelan tembok? Nanti bisa disesuaikan persesuaiannya bahwa apakah benar apa tidak darah itu karena tadi disampaikan pekat bahwa pekat itu adalah keluar langsung dari tubuh manusia. Kalau misalkan tadi nempel di tembok, bagaimana? Nah, itu berapa kali dipertanyakan oleh majelis hakim. Kenapa majelis hakim bertanya ke arah bagian tembok? Apakah ini ada hubungannya dengan persesuaian? Apa keterangan yang disampaikan oleh tersangka mengenai masalah dua noda merah itu kok ada di bajunya? Apa jawabannya? Apakah berkaitan dengan masalah tembok itu? Ya, tentu ini sudah ada di ranah majelis hakim. Majelis hakim akan menilai keterangan saksi ini dan jelas darah pekat ini akan menjadi kunci petunjuk yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.